sel-sel serviks. Jadi suatu kondisi yang disebut dengan neoplasma intraepithelial cervix atau istilah kita CIN ya. Jadi ini awalnya dari CIN dulu prosesnya, tahapannya. Kemudian CIN itu belum kanker, bukan kanker. Namun ada peluang di mana CIN itu bisa berkembang menjadi kanker. Jadi ini adalah prosesnya yang kemudian didahului dari adanya infeksi oleh virus papiloma manusia atau human ya, human papilloma virus, singkatannya HPV. Nah, ini adalah gambar dari rahim ya, gambaran dari rahim. Yang kita lihat di sini ada saluran tuba Fallopi ya, kemudian ada ovarium, kemudian di sini ada endocervix, exocervix, di mana ini adalah cervix. Nah, kalau kita lihat ini adalah lehernya, ya ini rahimnya, ini vagina ya, dan ini labia minor. Nah, ini yang kemaluan manusia yang terlihat perempuan ya, yang terlihat di luar itu labia, mulutnya, bibirnya, gitu ya. Nah, ini bibirnya. Nah, yang di dalam itu sebetulnya ini saluran tuba Fallopi, ya ini ovarium, kandung telur, indung telur, kemudian tempatnya rahim, dan ini adalah pangkal rahimnya itu cervix. Nah, ini organ reproduksi wanita. Tentu kalau kita ngomong kanker cervix tidak akan diderita oleh perempuan, laki-laki ya, yang menderita kanker cervix adalah perempuan, karena perempuan yang punya rahim, laki-laki enggak. Nah, kalau kita lihat di sini ada kondisi CIN, cervix yang kemudian ada CIN 1, seperti ini kondisinya, dan ini cervix yang kemudian dengan CIN 3. Ngeri bentuknya gitu ya. Ini belum kanker, tapi akan bisa berubah menjadi kanker gitu ya. Epidemiologi kanker serviks di sini kita lihat ini pada tahun 2010 saja ya, estimasi jumlah insiden kanker serviks adalah 454.000 kasus. Data ini didapat dari registrasi kanker berdasarkan populasi, registrasi data vital, dan data otopsi verbal dari 187 negara dari tahun 80 sampai dengan 2010. Per tahun, insiden dari kanker serviks meningkat 3,1% dari 378.000 kasus pada tahun 2010. Ditemukan sekitar 200.000 kematian terkait kanker serviks dan 46.000 diantaranya adalah wanita usia subur, ya, wanita berusia 15 sampai 49 tahun yang hidup di negara sedang berkembang. Berdasarkan data Globocan, Globocan ini adalah Global Cancer 2012, kanker serviks menduduki urutan ke-7 secara global dalam segi angka kejadian atau incidence ya. Jadi urutan ke-6 di negara kurang berkembang dan urutan ke-8 sebagai penyebab kematian yang menyumbangkan 3,2% mortalitas. Artinya sama dengan angka mortalitas akibat leukemia atau kanker darah. Kanker serviks menduduki urutan tertinggi di negara berkembang dan urutan ke-10 pada negara maju atau urutan ke-5 secara global. Di Indonesia, kanker serviks menduduki urutan kedua dari 10 kanker terbanyak berdasar data dari patologi anatomi tahun 2010 dengan insiden sebesar 12,7%. Menurut perkiraan atau estimasi Departemen Kesehatan atau Kemenkes ya, jumlah wanita penderita baru kanker serviks berkisar 90-100 kasus per 100.000 penduduk dan setiap tahun terjadi 40.000 kasus kanker serviks. Ini estimasi. Kejadian kanker serviks akan sangat mempengaruhi hidup dari penderitanya dan keluarganya, serta juga akan sangat mempengaruhi sektor pembiayaan kesehatan oleh pemerintah. Apalagi saat ini kita ada jaminan sosial yang menyeluruh yang sifatnya bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat, yaitu BPJS. Sehingga memang untuk pembiayaan penyakit-penyakit tidak menular itu akan sangat membebani ya.
Oleh sebab itu, peningkatan upaya penanganan kanker serviks, terutama dalam bidang pencegahan dan deteksi dini, itu sangat diperlukan oleh setiap pihak yang terlibat. Jadi, yang penting di sini adalah pencegahan, karena kalau sudah sakit, maka dia akan pengobatannya lama dan mahal. Ya, semua obat-obatan kanker itu mahal. Jadi, karena sifatnya kronis ya, maka dia juga membutuhkan perawatan yang lama. Sehingga beban biaya kesehatan tentu semakin bertambah. Apa penyebab kanker serviks? Tadi sudah disebutkan bahwa dia disebabkan oleh virus, yaitu human papillomavirus, HPV, ya, subtipe onkogenik, antara lain subtipe 16 dan 18. Jadi HPV genital biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Infeksi HPV pada serviks secara persisten bisa menyebabkan CIN. Jadi kalau terus-menerus kita mendapatkan infeksi HPV, dan infeksi tersebut masuk atau infeksi tersebut terjadi pada serviks gitu ya. Secara persisten itu artinya terus-menerus ya. Akhirnya menyebabkan CIN tadi, kondisi CIN tadi yang kalau tadi di bahasa Indonesia kan intraepithelial gitu ya. Maka di sini bahasa kepanjangan CIN itu adalah cervix intraepithelial neoplasia. Jadi kalau di Indonesia kan itu neoplasia intraepithelial leher rahim. Nah, istilah CIN tadi ya yang sebetulnya bukan kanker tapi kemudian tahapan awal. Setelah melalui jangka waktu yang lama, CIN bisa berkembang menjadi kanker serviks. Nah, ini jadi kalau kita harapannya adalah mendeteksi awal. Jadi kalau misalnya ada CIN, bisa kemudian bisa diobati ya setidaknya dideteksi lebih awal, diobati sehingga tidak terjadi kanker serviks itu maksudnya. Jadi ditegaskan di sini bahwa CIN bukanlah suatu penyakit kanker. CIN merupakan suatu kondisi sebelum terjadinya kanker. Ada 3 jenis, yaitu CIN 1, CIN 2, dan CIN 3. Perubahan untuk yang CIN 1 itu terkait dengan perubahan tidak normal yang mencakup sepertiga ketebalan kulit yang menutupi serviks. Jadi dia hanya sepertiga, maka itu disebut dengan tahapan CIN 1. Kalau 2/3 itu CIN 2. Kalau tercakup sepenuhnya itu sudah CIN 3. Jadi ini 3 tahapan itu terkait dengan berapa banyak yang sudah mencakup ketebalan kulit yang menutupi dari CIN dari serviks tadi. Kemudian CIN 3 tidak diobati dengan baik, maka terdapat peluang sekitar 40% di mana kemudian CIN tersebut bisa berkembang menjadi kanker. Jadi sebetulnya ketika kita deteksi dini, ketemu misalnya tahapan CIN ini, harus segera diobati. Karena kalau tidak akan terjadi kanker. Gejala kanker serviks itu apa? Untuk stadium awal, mungkin tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi kanker serviks stadium awal itu tidak akan menunjukkan gejala kesehatan apapun. Nah, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian terjadi, maka ini harus segera ke dokter. Keadaan seperti apa? Keadaan misalnya perdarahan vagina yang tidak normal. Jadi kalau terjadi perdarahan vagina yang tidak normal, ya Anda juga harus waspada. Atau ini disampaikan kepada perempuan-perempuan wanita usia subur 15-49 tahun jika mengalami perdarahan vagina yang tidak normal atau mengalami perdarahan tanpa adanya datang bulan atau setelah melakukan hubungan seksual. Nah, ini tentu saja pada yang bersuami ya. Jadi perdarahan tanpa adanya datang bulan. Kok nggak datang bulan tapi berdarah gitu ya. Atau setelah melakukan hubungan seksual kok berdarah gitu. Karena kalau di kita di Islam kan nggak boleh melakukan hubungan seksual kalau menstruasi. Jadi kalau berhubungan seksual itu pasti tidak menstruasi gitu ya. Jadi kalau ada perdarahan setelah berhubungan seksual tentu itu harus diwaspadai. Kemudian perdarahan vagina setelah menopause. Kok sudah berhenti head kok perdarahan gitu. Ini juga harus diwaspadai. Kemudian sekresi cairan vagina yang berwarna kemerahan. Jadi kalau misalnya kita biasa setelah menstruasi itu pada kondisi wanita subur ada menstruasi ya.
biasanya ada masa subur. Masa subur itu ditandai dengan cairan yang menjadi lebih banyak keluar atau vagina menjadi lebih lembab. Jadi nanti kalau dia wajar, biasanya cairan itu bening, ya, bukan putih, tapi bening, jernih. Nah, kalau misalnya ada sekresi cairan yang kemudian kemerahan, itu juga harus diwaspadai, karena kalau kemerahan itu bisa jadi tercampur dengan darah. Gejala lainnya adalah, ya, yang harus diwaspadai, sekresi cairan vagina yang berbau tidak sedap. Jadi kalau misalnya yang sehat itu cairan vagina keluar misalnya tapi nggak bau gitu ya. Tapi kalau sudah bau banget maka kemudian ini juga perlu diwaspadai. Ada kemungkinan bakteri atau virus ya. Kemudian adanya sakit punggung, kaki bengkak atau kesulitan buang air besar. Nah, ini bisa terjadi pada kanker serviks stadium lanjut. Jadi kalau misalnya sudah mulai punggungnya sakit, kakinya bengkak, kesulitan BAB, nah ini juga harus diwaspadai, jangan-jangan ini sudah stadium lanjut. Ini patofisiologi perjalanan kanker serviks ya. Ada paparan SPV, human papillomavirus, ke leher rahim normal. Ya, ini masih normal. Paparan masuk masih normal. Jadi kalau terjadi pembersihan ini normal. Tapi kemudian infeksi transien yang kemudian terus-menerus terjadi. Infeksinya terus-menerus ini pada leher rahim terjadi terus ya. Maka ini terjadi CIN1 tadi. NIS di sini bahasa Indonesianya. Neoplasia epitelial tadi ya. Singkatan bahasa Indonesia NIS, singkatan kita tadi CIN. Kemudian terus-menerus terjadi infeksi SPV pada leher rahim, maka dia akan progresnya adalah terjadi lesi prakanker. Di sini sebetulnya ketika persisten terjadi infeksi terus-menerus tadi oleh SPV pada leher rahim, sudah terjadi CIN1. Terus kemudian persisten menjadi CIN3. CIN3 itu sudah semuanya, penebalan kulit pada serviks ya, seluruhnya tidak hanya 2/3 atau 1/3, maka itu sudah terjadi lesi prakanker. Lesi prakanker ini sudah CIN3. Nah, selanjutnya ada lesi invasif yang sudah jadi kanker. Kalau infeksinya terus-menerus. Jadi paparan pertama nggak apa-apa, normal. Paparan biasa nggak apa-apa, dibersihkan normal lagi. Tapi kalau terus-menerus ya, infeksi transiennya, kemudian persisten ya, persisten, ini infeksi persisten terus ya, akan jadi lesi invasif yang kita sebut dengan cancer. Nah, ini tahapan patofisiologi dari perjalanan kanker serviks. Kita ketahui ada 4 stadium dalam kanker serviks, yaitu untuk stadium awal, sel kanker telah menerobos jaringan subkutan yang terletak di bawah permukaan kulit tetapi tetap berada di uteri serviks. Stadium 2, sel kanker telah menyebar ke jaringan di sekitar leher rahim atau bagian atas vagina. Stadium 3, sel kanker telah menyebar ke sisi rongga panggul atau sepertiga dari bagian bawah vagina. Stadium 4, sel kanker telah menyebar ke organ utama lainnya, misalnya kandung kemih, usus besar, atau paru-paru. Apa faktor risikonya? Faktor risikonya adalah ketika wanita itu sudah berumur di atas 35 tahun ya, 35 sampai 50 tahun di sini faktor risiko terbesar untuk terkena kanker serviks. Kemudian di sini kita lihat ras Afrika Amerika itu resikonya lebih besar dibandingkan ras Amerika Hispanik. Kemudian angka kejadian Asia Amerika sama dengan warga Amerika. Jadi kalau kita lihat di sini memang terkait dengan sosial ekonomi. Apalagi faktor risiko kanker serviks yaitu aktivitas seksual pertama kali. Hubungan seksual terlalu dini ya 2 kali lebih berisiko daripada hubungan seksual setelah usia 20 tahun. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ketika mulai melakukan hubungan seksual di bawah 20 tahun, apalagi remaja misalnya, maka ini berisiko untuk terkena kanker serviks. Juga berhubungan seksual secara multi partner, tidak hanya kanker serviks yang akan terjadi, bisa jadi HIV/AIDS ya. Jadi hubungan seksual dengan multi partner. Merokok. Wanita yang merokok 2 kali lebih besar daripada wanita yang tidak merokok untuk berisiko terjadinya kanker serviks.
Kita ketahui kandungan asap tembakau yang kemudian dihirup ya, masuk ke dalam paru-paru ketika aktivitas merokok tadi, itu ada 100 kandungan racun yang masuk. Jadi kalau asap tembakau itu masuk, ya, dia kemampuan nikotin di dalam lendir serviks itu meningkatkan daya reproduksi sel squamous intraepithelial lesion. Jadi jenis sel yang dikenal berpotensi termutasi menjadi sel kanker ganas. Jadi kalau asap tembakau itu mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi virus. Jadi semakin lemah, bukan semakin kuat. Kalau misalnya nikotin masuk dalam lendir serviks, maka ya akan termutasi menjadi sel kanker ganas. Jadi dia nambah ya. Jadi bukan berkurang di sini maksudnya. Kemudian riwayat pemakaian pil KB. Jadi merokok, tadi kemudian riwayat pemakaian pil KB. Jadi pemakaian pil KB secara terus-menerus berpotensi menimbulkan kanker leher rahim atau serviks. Pada pemakaian lebih dari 5 tahun, risiko ini meningkat 2 kali lebih besar dibandingkan wanita yang tidak memakai pil KB. Yang ketujuh adalah sosial ekonomi yang rendah. Jadi orang miskin malah cenderung untuk terkena kanker serviks. Kenapa? Karena sosial ekonomi rendah itu salah satunya sanitasi. Human papilloma virus ini juga bersumber dari penggunaan air yang tidak bagus ya, yang kemudian terinfeksi oleh virus HPV juga. Dan di samping itu tentu sosial ekonomi rendah berpengaruh terhadap imunitas tubuh yang rendah ya, karena asupan dan segala macam yang dimiliki itu tidak mencukupi dari kondisi-kondisi imunitas tubuh wanita yang baik. Jadi memang di sini sebagian besar sosial ekonomi rendah itu malah justru kena kanker serviks. Jadi kanker bukan penyakit orang kaya ya sebetulnya. Risiko lebih besar justru terjadi pada sosial ekonomi rendah. Kemudian paritas atau jumlah kelahiran. Wanita dengan banyak anak punya risiko lebih besar. Jadi kalau lebih dari 3 anaknya misalnya, maka dia akan memiliki risiko lebih besar untuk terkena kanker serviks. Yang ke-9 adalah riwayat keputihan. Keputihan itu adalah suatu penyakit ya yang kemudian mengakibatkan kanker serviks karena adanya kelainan bawaan dari alat kelamin wanita. Jadi adanya kanker atau keganasan pada alat kelamin terutama di leher rahim itu juga nanti akan ditandai secara awal dengan misalnya adanya keputihan. Tapi kemudian kalau kita sebelumnya gitu ya pernah punya riwayat keputihan, itu dalam tingkat yang parah riwayat keputihan itu memang sangat mengganggu sedang. Jadi keputihan itu kalau kondisi yang normal itu wajar ya, karena tadi kondisi misal pada masa subur itu akan terjadi lendir ya yang kemudian lebih basah daripada biasanya pada perempuan. Dan kalau misalnya dia tidak menjaga higienis dari vaginanya gitu, dari alat reproduksi perempuan itu, maka akan menimbulkan keputihan. Jadi keputihan kalau tidak diobati maka semakin parah. Riwayat keputihan yang lama, yang sering itu juga akan menimbulkan ya risiko lebih besar untuk terkena kanker serviks. Kemudian penyakit menular seksual, tentu ya ada gonorho, chlamydia gitu ya, ada HIV/AIDS. Nah ini juga semakin memiliki penyakit menular seksual, ada kemungkinan juga terjadi kanker serviks. Jadi ada risiko yang lebih besar terkena kanker serviks. Dan gangguan imunitas ya. Kalau gangguan imunitas tentu nanti kanker sel-sel kanker yang sudah ada yang kemudian masih dalam bentuk mungkin CIN ya, akan mudah untuk terpicu menjadi kanker. Jadi gangguan imunitas. Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker serviks ini? Yang pertama adalah kalau wanita itu merokok, berhenti merokok. Ya, berhenti merokok sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Yang kedua adalah menjaga kebersihan diri dengan sesama. Jadi personal hygiene
itu harus dilakukan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan toilet umum misalnya, lebih baik Anda bawa tisu kering, kemudian tisu basah misalnya, terus HS untuk mencuci tangan misalnya. Jadi praktekkan PHBS, menjaga kebersihan diri dan terutama kebersihan yang di bagian bawah, kewanitaan Anda. Mempraktekkan hubungan seksual yang aman. Kalau ini punya pasangan halal. Jadi kan tidak dianjurkan melakukan hubungan multipartner apalagi hubungan pranikah. Jadi menggunakan kondom secara konsisten bisa membantu mengurangi kemungkinan infeksi SPP atau penyakit hubungan seksual menular lainnya. Ini kalau misalnya sudah ada pasangan. Tapi harapannya adalah Anda tidak melakukan hubungan seksual sebelum halal ya, apalagi melakukan dengan multipartner. Pemeriksaan kanker serviks secara berkala yang dikenal dengan tes pap atau pap smear ya, bisa mengurangi kemungkinan kanker serviks hingga 90% karena ini adalah upaya deteksi dini. Jadi pemeriksaan kesehatan harus dilakukan 1 kali setiap tahun dan setelah mendapat 2 hasil pemeriksaan yang normal secara berturut-turut, pemeriksaan bisa dilakukan 1 kali setiap 3 tahun. Jadi misalnya nanti tahun pertama negatif. Tahun kedua negatif lagi, maka nggak perlu setiap tahun. Nanti jaraknya 3 tahun lagi, gitu ya. Nah, ada yang namanya vaksinasi kanker serviks. Nah, ini vaksinasi ini tentu tidak gratis karena ini adalah vaksinasi yang sifatnya mandiri, tidak disubsidi oleh pemerintah seperti vaksinasi pada balita atau vaksinasi COVID-19 kemarin, gitu ya. Jadi vaksinasi kanker serviks ini bisa diupayakan secara mandiri oleh masing-masing. Bagaimana deteksi dini dari lesi prakanker yang kemudian kita lihat di sini ada tes pap smear. Ya, tes pap smear itu pemeriksaan kanker serviks untuk deteksi dininya. Ada yang namanya kolposcopy, ya, pemeriksaan dan evaluasi tumor di serviks, sebutannya kolposcopy. Kemudian ada yang namanya biopsi serviks. Nah, kalau tumor ditemukan pada serviks selama pemeriksaan dilakukan setelah kolposcopy misalnya, maka diambil sampel jaringan yang akan diperiksa, dikirimkan kepada patologi anatomi. Maka disebut itu biopsi, ya, biopsi. Ambil sebagian jaringan itu biopsi. Kemudian setelah itu ada deteksi dini dengan tes darah, dengan sinar X, dan berbagai macam scan, ya, pemindaian itu scan. Jadi menentukan daerah yang terkena kanker untuk membuat panduan tindakan pengobatan yang perlu dilakukan. Nah, itu deteksi dini. Kalau tindakan pengobatan pada kanker serviks, maka ini tergantung dari lokasi dan ukuran tumor. Lokasi dari ukuran tumor karena biasanya yang namanya kanker didahului dengan tumor dulu. Adanya daging tumbuh istilahnya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kemudian itu biopsi, diambil jaringannya, dipastikan apakah itu tumor ganas atau tumor jinak. Kalau tumor jinak dia tumor, tapi kalau tumor ganas dia kanker gitu ya. Nah, kita lihat pemilihan pengobatan itu tergantung dari di mana letaknya, di mana letak tumornya, ukurannya sebesar apa, stadium penyakitnya, kemudian usia, keadaan umum penderita, dan rencana penderita untuk hamil lagi. Nah, tindakan pengobatan dapat seperti pembedahan, kemudian terapi penyinaran, kemudian kemoterapi, terapi biologis, dan terapi alternatif dan tradisional. Ya, baik ini untuk kanker serviks. Selanjutnya kita akan membahas tentang kanker payudara.